Perpecahan di dalam kabinet Israel kembali terjadi. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant saling kritik gara-gara perundingan gencatan senjata yang terhenti. Gallant dalam keterangan pada Senin 12 Agustus menilai terhentinya kesepakatan gencatan senjata ini karena Israel sendiri. Hal ini merujuk pada kepentingan pribadi dan politik dari Netanyahu. Dikatakan Gallant bahwa pihaknya tengah membahas pilihan yang dihadapi oleh Israel antara kesepakatan gencatan senjata yang dapat mengakhiri konflik di utara dengan Hizbullah dan Gaza. Gallant menyatakan bahwa pihaknya lebih setuju dengan hal tersebut ketimbang soal kemenangan total. Menurutnya, frasa yang sering digunakan oleh Netanyahu itu adalah omong kosong semata. Selang beberapa jam dari pernyataan Gallant, Netanyahu pun membalasnya melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya. Netanyahu menuding Gallant membahayakan kesepakatan untuk mengamankan pembebasan sandera. Lebih lanjut dikatakan Netanyahu bahwa satu-satunya yang jadi penghambat kesepakatan ini adalah bos Hamas, Yahya Sinwar. Netanyahu kembali menegaskan bahwa satu-satunya pilihan Israel adalah mencapai kemenangan total. Terkait pertikaian ini, pemimpin Hamas Izzat al-Rizki menilai pernyataan Gallant menegaskan apa yang selalu ingin dikatakan oleh Hamas. Rizki menyebut bahwa Netanyahu telah berbohong pada dunia dan keluarga sandera. Adapun Netanyahu selama ini dipandang selalu berusaha memperpanjang pertempuran untuk keuntungan politik. Pemimpin oposisi Israel Benny Gantz memperingatkan soal adanya potensi perang saudara di Israel. Melalui pernyataannya pada Senin 12 Agustus, Gantz menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak akan mengorbankan pemerintahannya demi melindungi warga Israel atau melakukan apapun untuk mencegah perang saudara. Mantan anggota Kabinet Perang Israel ini menekankan bahwa orang Israel tidak sadar akan terjadi perang saudara. Menurut Gantz, mereka telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Pernyataan dari Gantz ini muncul tak lama dari perselisihan antara Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keretakan ini memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet dan Mossad. Menurut laporan dari Channel 12 bulan lalu, pejabat keamanan tingkat tinggi telah memperingatkan bahwa konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sebagai informasi, Netanyahu dan Gallant bukan kali ini saja terlihat beda pendapat. Bahkan keduanya disebut tidak berkomunikasi di luar diskusi resmi. Netanyahu bahkan disebut mempertimbangkan untuk memecat Gallant dari jabatannya dan menggantinya dengan Ketua Partai Harapan Baru, Gideon Sa'ar. Ketegangan di Timur Tengah membuat Amerika Serikat saat ini kalang kabut. Terbaru AS meminta Turki agar mau ikut membujuk Iran untuk membatalkan aksi balas dendam ke Israel. Dikutip dari Al Arabiya, Duta Besar AS untuk Turki, Jeff Flake, dalam sebuah diskusi dengan para jurnalis di Istanbul, meminta semua sekutu AS agar melakukan upaya deeskalasi. Adapun AS mengencarkan upaya diplomasi agar meredam kemarahan Iran atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski begitu, di sisi lain AS justru mengerahkan kapal perang ke Israel untuk mendukung pertahanannya yang disusul pengiriman kapal induk dan kapal selam berpeluru. Sebagai informasi, hubungan AS dan Turki sempat tegang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini imbas dari aliansi AS dengan Kurdi Suriah yang dianggap oleh Turki sebagai teroris, serta pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia oleh Turki yang memicu sanksi AS dan pencabutan dari program jet F-35. Namun Flake menilai hubungan AS dengan Turki saat ini dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Flake lantas menyinggung soal peran penting Turki dalam pertukaran tahanan terbesar antara AS dan Rusia sejak Perang Dingin di Ankara pada awal Agustus. Turki tak terlibat dari sisi negosiasi, namun memiliki peran signifikan dari sisi logistik. Iran menolak seruan Barat untuk menghentikan ancamannya pada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kementerian Luar Negeri Iran dalam keterangan pada Selasa 13 Agustus mengatakan bahwa seruan dari Barat tersebut
tidak memiliki logika politik. Juru bicara Kemenlu Iran, Nasser Kanaani, menilai hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Pasalnya, Iran dipaksa untuk tak menanggapi pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya. Kanaani mengatakan Teheran bertekad untuk menghalangi Israel dan meminta Barat menentang perang di Gaza. Selain itu, mereka juga diminta menghindari hasutan dari Israel. Adapun sebelumnya, Prancis, Jerman, dan Inggris mengeluarkan pernyataan pada Senin 12 Agustus. Dalam pernyataannya, ketiga negara mendesak Iran agar tak melanjutkan serangan ke Israel. Alasannya, tindakan Iran ini dapat menimbulkan ketegangan regional dan membahayakan kesempatan untuk gencatan senjata serta pembebasan sandera. Terkait desakan ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Mereka menekankan perang tak akan menguntungkan siapapun. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan insiden yang terjadi di Kompleks Al-Aqsa yang terkait dengan gerakan Temple Mount melanggar status quo. Dalam keterangan pada Selasa 13 Agustus, kantor PM Israel menegaskan bahwa tak ada kebijakan pribadi oleh menteri tertentu, baik Menteri Keamanan Nasional atau menteri lainnya. Hal ini merujuk pada aksi Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang memimpin ribuan warga Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur untuk memperingati Hari Raya Yahudi. Sebagaimana diketahui, Al-Aqsa jadi situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina. Selain itu, juga jadi tempat tersuci bagi agama Yahudi. Meski begitu, umat Yahudi dan non-Muslim lainnya tak diizinkan untuk berdoa atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan di sana. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan tersebut makin dilanggar oleh kaum nasionalis garis keras seperti Gvir yang kerap memicu reaksi keras warga Palestina. Walaupun kantor Netanyahu memberikan pertentangan atas aksi ini, namun sebanyak 1.600 orang Yahudi tetap memasuki lokasi tersebut dan berdoa secara terbuka. Selain itu, polisi juga tak melakukan penangkapan apapun terkait dengan aksi mereka. Iran memastikan akan memberikan respons yang keras terhadap Israel. Wakil Koordinator Jenderal Iran Ali Satmani dalam keterangan pada Senin 12 Agustus di Markas Besar Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya, Iran, bahkan menyebut hal ini sebagai tugas agama dan nasional. Satmani mengatakan Israel telah mengganggu keseimbangan keamanan di kawasan Iran dengan aksi pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Untuk itu, sudah seharusnya Iran melakukan aksi pembalasan. Menurut Satmani, ada dua faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, yakni situasi regional dan masalah internal. Adapun seluruh pejabat negara di Iran dilaporkan sepakat bahwa tanggapan harus tepat dan tegas. Sebelumnya, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Ali Muhammad Naini, dalam keterangan pada Minggu 11 Agustus menyatakan bahwa Israel akan menerima tanggapan yang tegas atas pembunuhan Haniyeh. Sebagaimana diketahui, Iran menuding Israel sebagai dalang di balik kematian Ismail Haniyeh. Meski begitu, Israel hingga kini selalu menyangkal sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas itu. Ribuan umat Yahudi menyerbu Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Selasa 13 Agustus. Aksi penyerbuan ilegal ini bahkan mendapat pengawalan dari polisi Israel. Dalam aksi ini, orang-orang Yahudi mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual Talmud. Penyerbuan ini bertepatan dengan perayaan Hari Suci Yahudi, Tisha B'Av, untuk memperingati penghancuran kuil-kuil lama. Selama menuju masjid, orang-orang juga meneriakkan yel-yel. Sebagaimana diketahui, orang Yahudi selama ini dilarang untuk beribadah di Kompleks Al-Aqsa. Namun beberapa orang Yahudi sayap kanan percaya bahwa mereka seharusnya diizinkan beribadah di tempat tersebut. Adapun aksi ini dipimpin langsung oleh Menteri Keamanan Israel Ben-Gvir. Sebagai informasi, Kompleks Masjid Al-Aqsa jadi situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina. Selain itu, juga jadi tempat tersuci bagi agama Yahudi. Meski begitu, umat Yahudi dan non-Muslim lainnya tak diizinkan untuk berdoa atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan di sana.
Ini bukan kali pertama kompleks Al-Aqsa diserbu oleh warga Israel. Pada 14 Mei lalu, seorang pemukim ilegal Israel mengibarkan bendera di halaman masjid untuk memperingati Hari Kemerdekaan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.